Di video kali ini kita akan membahas materi dan contoh-contoh soal konsep dasar gerak parabola fisika kelas 10. Tapi sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten fisika atau matematika lainnya dari saya. Oke, untuk itu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama kita akan bahas konsep dasar dari gerak parabola. Nah, perhatikan ilustrasi gerak parabola berikut. Bila sebuah benda dilempar dari titik A dengan kecepatan awal V0 dan sudut elevasinya alfa, maka lintasan benda ini akan berupa parabola. Perhatikan bahwa gerak parabola ini merupakan gerak dua dimensi, jadi bisa kita petakan ke koordinat X dan koordinat Y. Gerak parabola itu terdiri dari dua macam gerak. Yang pertama, gerak pada sumbu X yang merupakan gerak lurus beraturan, dan kita bisa menyatakannya dengan notasi vektor satuan yaitu vektor I. Dan gerak pada sumbu Y itu merupakan GLBB vertikal yang bisa kita nyatakan dalam notasi vektor satuan yaitu J. Selanjutnya persamaan gerak pada sumbu X. Nah, di titik A, kecepatan awal dari benda yang bergerak pada lintasan parabola bisa kita uraikan searah sumbu X-nya itu V0 cos alfa karena nempel sama sudut, teman-teman. Sebagai akibat, untuk menentukan posisi pada sumbu X atau jaraknya ya, X sama dengan V0 cos alfa kali T. Ingat aja rumus GLB, yaitu S sama dengan V kali T. Bedanya di sini ada sudutnya. Kita uraikan Vx-nya jadi V0 cos alfa. Seperti itu. Nah, di titik B pada sembarang titik misalnya ya, VB itu akan sama dengan akar dari VBX kuadrat tambah VBY kuadrat. Jadi ini resultan komponen kecepatan searah sumbu X sama sumbu Y-nya. Dan di titik C, di titik puncaknya yang paling tinggi sini, kecepatan yang ada itu hanyalah kecepatan searah sumbu X aja. Kenapa? Karena kecepatan searah sumbu vertikal itu 0 nilainya. Ingat lagi pada gerak vertikal yang dilempar ke atas, itu di titik maksimumnya kan dia akan 0 sesaat. Jadi nggak punya komponen kecepatan secara vertikal di sini. Nah, untuk persamaan gerak pada sumbu Y akan berlaku 3 persamaan ini. Ini juga identik dengan rumus pada gerak vertikal. Bedanya komponen kecepatan pada sumbu Y kita ganti dengan V0 sin alfa. Nah, di sini kita perhatikan untuk menentukan kecepatan pada saat T, Vt sama dengan V0 sin alfa min Gt. Karena gerak parabola ini berlawanan arahnya dengan percepatan gravitasi. Gravitasi kan ke bawah, cuma komponen kecepatan sumbu Y-nya ke atas. Kalau Y atau posisinya itu sama dengan Y0 tambah V0 sin alfa kali T min setengah Gt kuadrat. Dan Vt kuadrat ini sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa min 2 GY. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas bagaimana sifat simetri pada lintasan parabola. Nah, perhatikan ilustrasi gerak parabola berikut ini lagi. Dan karena gerak pada lintasan parabola itu simetri, maka akan berlaku waktu yang dibutuhkan partikel atau benda untuk naik dari titik A ke titik puncaknya itu akan sama dengan waktu yang diperlukan untuk turun hingga sampai ke tanah lagi. Nah, untuk besar kecepatannya, V di titik A itu akan sama dengan V di titik E, tapi arahnya kebalik. Jadi kita kasih tanda negatif untuk vektor kecepatannya. Dan jarak yang ditempuh dari titik A ke C secara horizontal itu akan sama dengan dari C ke E karena simetri. Satu lagi, sudut tempuhnya, sudut elevasi alfa di titik A ini akan sama dengan sudut elevasi alfa di titik E, cuma negatif sudutnya gitu. Besar dan arah kecepatan benda pada sembarang titik. Besar dan arah kecepatan benda terhadap sumbu horizontal pada sembarang titik dinyatakan sebagai berikut. V sama dengan akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat, dan tan alfa sama dengan Vty per Vtx, atau komponen kecepatan sumbu Y dibagi dengan komponen kecepatan sumbu X. Nanti kita bisa cari alfanya pakai tangan inverse. Nah, selanjutnya untuk tinggi maksimum. Pada ketinggian maksimum yang dicapai benda, kecepatannya di sini 0 yang searah vertikal. Akibatnya kita bisa menentukan waktunya menggunakan persamaan gerak vertikal biasa, yaitu TH sama dengan V0 sin alfa per G, atau Vt pada komponen vertikal yaitu V0 sin alfa kita bagi dengan gravitasinya. Dan dapat kita turunkan lagi sehingga kita peroleh
rumus untuk ketinggian maksimumnya itu adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi 2G. Nah, kemudian untuk jarak terjauh atau X max. Nah, pada jarak terjauh, jangkauan terjauhnya ini kan sepanjang R, maka akan berlaku waktu yang dibutuhkannya itu adalah 2 kali waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai titik maksimum. Ya 2 kali lipatnya aja ini. Dan butuh identitas trigonometris dikit, yaitu sin 2 theta sama dengan 2 sin theta kali cos theta. Sehingga di sini untuk menentukan waktu benda mencapai titik terjauh itu adalah 2 kali V0 sin alfa per G dari rumus TR sama dengan 2TH. Dan X max-nya dapat kita turunkan hingga kita peroleh rumusnya V0 kuadrat sin 2 theta per G. Oke, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Sebuah peluru menempuh lintasan parabola di dekat permukaan bumi. Pernyataan yang benar tentang besar gaya resultan, arah gaya resultan, dan sudut antara gaya resultan terhadap arah lintasan adalah titik-titik. Mana yang berubah, mana yang konstan, gitu. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, konsep dasar yang perlu kita ingat adalah peluru itu akan tertarik ke arah permukaan bumi karena adanya gaya sentripetal yang arahnya selalu menuju pusat bumi. Ya. Dan sebagai akibat, besar dan arah gaya resultannya itu akan tetap, yaitu menuju ke pusat bumi. Tapi karena di dekat permukaan bumi ini lintasan peluru adalah parabola, maka sebagai akibat sudut antara gaya resultan terhadap lintasan itu akan berubah. Ya. Karena tadi lintasannya berubah parabola, balik lagi. Jadi jawaban yang tepat yang mana tuh? Besar arah gaya resultannya mesti konstan, arah gayanya juga mesti konstan, tapi sudutnya mesti berubah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, seperti itu. Contoh soal yang kedua. Sebuah bola dilempar beberapa kali dengan kelajuan yang sama, tetapi dengan sudut elevasi yang berbeda. Grafik yang menunjukkan dengan tepat variasi jarak jangkauan R dengan sudut elevasi theta adalah titik-titik. Nah, bayangkan benda bergerak dengan kecepatan yang selalu sama, tapi yang dirubah itu hanya sudutnya aja. Rumus yang kita pakai di sini adalah rumus jangkauan maksimum, yaitu R sama dengan V0 kuadrat per G kali sin 2 theta. Nah, V0 kuadrat per G-nya ini dianggap tetap, jadi kita bisa anggap ini sebagai konstan, ya. Yang dirubah-rubah kan cuma sudutnya aja. Sebagai akibat nanti sin 2 theta-nya yang berubah. Nah, pertama-tama sudut elevasinya itu akan mempengaruhi ke nilai sin 2 theta, ya. Jadi di antara 0 sampai 90 derajat ini nilai theta-nya, sehingga sin 2 theta itu akan sama dengan 0 ketika sudut elevasinya 0, kan sin 2 kali 0, 0 ya. Dan akan 0 ketika sudut elevasinya 90 derajat atau vertikal, ya. Sin 180 kan 0 juga. Nah, tapi yang perlu kita ingat, bola tersebut akan bergerak naik saat sudutnya 45 derajat. Jadi sebagai akibat, sin 2 kali 45 itu kan sin 90 derajat, itu 1 kan. Dan turun saat tetanya 90 derajat gitu. Nah, jadi grafik mana kira-kira yang melukiskan kasus tersebut? Kalau kita lihat, saat sudutnya 0 derajat, maka posisinya masih 0. Tapi saat mencapai 45 derajat, dia akan maksimum, ya. 45 derajat itu pertengahan dari 0 sampai 90 lah. Berarti di sini kurang lebih ya. Dan dia turun lagi saat tetanya itu 90 derajat sampai ke 0. Ya jelas pasti grafik yang ini ya. Gitu. Sehingga jawaban yang tepat yang D, seperti itu. Contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar di samping. Sebuah peluru ditembakkan dengan kelajuan awal 100 meter per second dan sudut elevasi alfa ini 37 derajat. Jika G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat, tentukan unsur-unsur berikut ini. Nah, kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama, dengan gambar yang sama, kita akan tulis dulu data-data yang diketahui pada soal, yaitu kecepatan awal 100 meter per second, sudut elevasi alfanya 37 derajat, dan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Nah, kita mau menentukan dulu V0x sama V0y. Jadi, kita uraikan dulu vektor kecepatan awalnya seperti ini. Yang nempel sama sudut V0 cos alfa, yang berhadapan sama sudut alfa itu V0 sin alfa, teman-teman. Arahnya ke sini positif, ke atas juga positif. Jadi V0x sama dengan V0 cos alfa. Iya, jadi V0-nya berapa?
100 kan, kali cos 7 derajat itu 4/5. Jadi 100 kali 4/5, 80 meter per second. Nah selanjutnya V0Y. V0Y berarti tinggal V0 sin alfa. V0-nya 100, sin 37, 3/5. Jadi 100 kali 3/5 itu kita akan peroleh hasilnya V0X sama dengan 60 meter per second. Nah selanjutnya soal yang B. Vektor percepatan saat T-nya sama dengan 1 second. Perhatikan pada lintasan parabola, benda hanya akan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi aja. Jadi nggak peduli saat T-nya sama dengan 1 second, saat 2 second, atau berapa second pun, vektor percepatannya itu tetap dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Jadi kita bisa tulis A-nya sama dengan negatif 10 J meter per second kuadrat. Arahnya kan ke bawah percepatan gravitasi, jadi kita kasih tanda negatif. Seperti itu. Nah selanjutnya, vektor posisi saat T-nya sama dengan 1 second. Kalau yang ditanyanya adalah vektor posisi, maka kita harus menyatakannya dalam notasi vektor. Berarti kita cari dulu di sini koordinat X-nya. Tinggal V0 cos alfa kali T aja, karena GLB berarti ini udah kita dapatkan 80 meter per second, 100 kali 4/5 kali 1 saat 1 detik. Berarti X-nya ini sama dengan 80. Nah sekarang kita mau cari Y-nya. Kalau cari Y-nya berarti tinggal V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Ini rumus gerak vertikal biasa ya. Berarti V0-nya 100, sin alfanya 3/5, T-nya 1. Negatif karena arah gerak parabola itu berlawanan dengan gravitasi. Jadi kita kasih tanda minus, perlambatan kan. Minus setengah kali 10 kali 1 pangkat 2. Jadi berapa tuh hasilnya? 55. Nah berarti koordinat XY-nya kita dapat nih 80 dan 55. Yang ditanya adalah vektor posisi. Berarti kita nyatakan dalam notasi vektor seperti ini. R sama dengan 80I ditambah 55J meter. Seperti itu. Nah selanjutnya, vektor kecepatan saat T-nya sama dengan 1 second. Nah yang ditanyanya vektor kecepatan. Kita cari dulu komponen kecepatan searah sumbu X saat 1 detik. Karena GLB berarti sama aja, tetap aja ini jadi 80 meter per second ya. Nah kalau VY-nya kita bisa pakai rumus GLBB vertikal, yaitu VY sama dengan V0 sin alfa, sekali lagi minus tandanya jangan lupa karena berlawanan ya dengan percepatan gravitasi, berarti diperlambat kali waktunya 1 second T-nya. Berarti 100 kali 3/5 dikurangi 10 kali 1, 60 dikurangi 10, 50 meter per second ya. Jadi vektor kecepatannya ini adalah 80I ditambah 50J meter per second. Nah soal selanjutnya masih dengan gambar yang sama, tapi kita ditanya besar kecepatan saat T-nya sama dengan 1 second. Kalau besar kecepatan, kita butuh koordinat kecepatannya yang tadi. Vx-nya 80 meter per second saat 1 detik, Vy-nya 50 meter per second saat 1 detik. Maka besar kecepatannya di sini tinggal Pythagoras saja. Akar Vx kuadrat tambah Vy kuadrat, berarti ini akar 50 kuadrat tambah 80 kuadrat. Berapa tuh? 2500 ya. Tambah 6400. Iya, akar 8900. Kita keluarin aja 100-nya dari dalam akar ya, kan 89 kali 100. Ini jadi 10 akar 89 meter per second. Seperti itu. Nah, yang F ditanyanya arahnya. Kalau arah yang ditanya berarti tinggal pakai tan alfa. Tan alfa di sini sama dengan komponen kecepatan Y dibagi komponen kecepatan X. Berarti yang Y-nya 50 meter per second, yang X-nya 80 meter per second, dua-duanya positif. Berarti alfanya di sini sama dengan tan inverse 5/8. Kita hitung aja, mesti pakai kalkulator karena bukan sudut istimewa. Ini alfanya sama dengan 32 derajat. Seperti itu. Nah, sekarang yang G. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Y max atau titik tertinggi di sini. Kita bisa langsung pakai rumus TH sama dengan V0 sin alfa per G. V0-nya kita punya 100, sin alfanya itu 3/5, G-nya 10. Kita hitung sebentar, kita peroleh TH-nya 6 second. Nah, yang H, waktu untuk mencapai X max, ya tinggal kita kali 2 aja ya. TR sama dengan 2 TH, jadi 2 kali 6, ya 12 detik gitu. Nah, selanjutnya kita akan mencari juga kecepatan saat mencapai ketinggian maksimum. Berarti di sini
Langsung aja V aksennya sama dengan V0X atau V0 cos alfa. V0-nya tadi berapa? 100 kan? Cos alfa itu 4/5. 100 kali 4/5 ya 80 meter per second. Seperti itu. Sama berarti di sini juga 80 meter per second. Nah, kemudian kecepatan saat mencapai X max ya. Berarti kecepatannya itu akan sama dengan V0, tapi arahnya berlawanan. Mula-mula kecepatannya 100 meter per second, maka di sasaran ini akan mencapai 100 meter per second juga, tapi arahnya negatif. Untuk arahnya kita kasih negatif. Sekarang selanjutnya kita akan menentukan Y max atau ketinggian maksimum. Berarti langsung kita pakai rumus ini. V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. V0-nya 100 pangkat 2 kali 3/5 pangkat 2 dibagi 20. Hitung aja sebentar, kita akan peroleh Y max-nya 180 meter. Selanjutnya untuk menentukan X maksimum atau jarak jangkauan maksimum. Berarti kita bisa langsung aja pakai rumus X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Nah, sin 2 alfanya kita bongkar jadi 2 sin alfa cos alfa, sehingga X max-nya sama dengan segini. V0 pangkat 2-nya kita ganti sama 100 pangkat 2. 2 kali sin alfanya kita ganti sama 3/5. Cos alfanya sama 4/5. Dibagi G-nya itu 10. Hitung sebentar, nanti kita akan peroleh X max-nya 960 meter. Seperti itu. Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh-contoh soal konsep dasar gerak parabola fisika kelas 10. Berikut ini ada satu soal latihan yang bisa kalian coba kerjakan. Silahkan dicoba. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.